Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online hari ini Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023. Saya akan berbagi berkat firman Tuhan yang saya dapatkan hari ini dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 22 akan saya bacakan. Berikutnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dari pembacaan kita ini jelas sekali Tuhan Yesus pada saat mengutus murid-muridnya. Pada ayat 1 di pasal 10 ayat 1, Tuhan Yesus sebelum mengutus murid-muridnya, Tuhan membekali mereka dengan kuasa dan juga nasihat-nasihat supaya mereka mengandalkan Tuhan saja dan memakai kuasa yang diberikan Tuhan Yesus itu untuk menolong sesama dan tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dan selanjutnya Tuhan Yesus juga memberitahukan mereka bahwa mereka diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan surga itu ada konsekuensinya. Ada harga bayar yang mahal yang harus mereka bayar, yaitu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti domba ke tengah-tengah serigala, berarti dombanya itu sedikit, serigalanya banyak. Dan itu adalah suatu keadaan di mana sudah dipastikan bahwa domba itu pasti menjadi mangsa serigala. Dan kemungkinan besar domba itu pasti mati dimakan oleh serigala. Karena saya membaca bahwa serigala itu kalau mengejar mangsanya itu mereka tidak sendiri tetapi berkelompok. Itulah sifat serigala. Jadi sangatlah benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi memang untuk mengejar satu mangsa, serigala itu mengajak kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah suatu keadaan yang sungguh mengerikan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya ataupun orang percaya. Bahwa kalau kita menjadi murid Kristus, kita harus siap kehilangan nyawa. Kalau dikatakan ini semua dihadapkan ke pembesar-pembesar, bahkan orang tua akan membunuh anaknya dan tidak ada belas kasihan sama sekali bagi orang yang mengikut Kristus. Dan perkataan Tuhan Yesus itu memang terjadi. Kita melihat dari catatan tradisi gereja bahwa semua murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi martir, artinya mereka mati dengan cara menderita, dianiaya. Saya beri contohnya seperti ini ya. 1. Stefanus mati dirajam dengan batu. 2. Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya. Filipus dihukum cambuk, kemudian dipenjara dan kemudian disalibkan di Frigia. Matius dipancung kepalanya. Yakobus saudara Yesus
yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Menurut tradisi dia dilemparkan dari menara bait Allah tetapi tidak mati. Kemudian dia dibunuh dengan kepalanya dipukul dengan pemukul besi. Yang keenam, Matias dirajam batu di Yerusalem kemudian dipancung. Andreas saudara Petrus menjadi martir di Edesa dengan disalib dengan salib berbentuk X. Markus diseret dengan kuda sampai tubuhnya terkoyak-koyak di Alexandria. Petrus ditangkap dan disalib dengan posisi terbalik, kepala di bawah. Paulus dipenjara 2 kali kemudian dipancung kepalanya. Yudas saudara Yakobus disalibkan di Edesa. Bartolomeus mengabarkan Injil sampai ke India. Di sana dipukuli dan disalibkan. Yang ke-13, Thomas di Kalamina, India. Ia disiksa, ditusuk dengan tombak dan dilemparkan dalam nyala api oven. Simon orang Zelot menginjil ke Mauritania, Afrika dan Britania. Di sana akhirnya ia disalibkan. Barnabas dianiaya sampai mati. Yohanes ditangkap di Efesus, kemudian dibawa ke Roma dan dilemparkan ke dalam penggorengan berisi minyak yang mendidih, tetapi tidak melukainya. Kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos, di mana di sana ia menerima wahyu dari Tuhan Yesus Kristus dan menuliskannya sebagai kitab wahyu. Ia kemudian meninggal tahun 98 Masehi. Kita melihat penganiayaan terhadap orang percaya terus berlanjut sampai dengan hari ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memang sudah mengatakan orang yang percaya kepadanya pasti mengalami penderitaan. Sama seperti Tuhan Yesus mengalami penderitaan karena mengabarkan Injil Kerajaan Surga seperti yang dikehendaki oleh Bapa untuk dia kerjakan. Tuhan Yesus berkata seorang murid tidak lebih dari gurunya. Jika gurunya mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib, murid-muridnya dalam lingkaran pertama para rasul-rasul semuanya mengalami penderitaan yang tragis, dianiaya dengan tragis dan mati, disalib, dipancung dan sebagainya. Dan hingga saat ini banyak orang percaya di belahan bumi ini mengalami penderitaan berbagai-bagai bentuknya. Dan jika kita sebagai orang percaya saat ini yang ada di Indonesia, di tempat ini, kita mungkin, aku tidak mengalami penderitaan seperti mereka. Mungkin kita dalam keadaan sehat, keuangan kita cukup, keluarga kita baik-baik. Intinya aku tidak mengalami penderitaan. Tetapi satu hal, Tuhan ingin kita mengalami suatu pemurnian iman kita. Oleh sebab itu, setiap orang percaya pasti mengalami aniaya di dalam hidupnya. Sebab apa? Satu, penderitaan dan penganiayaan adalah keharusan bagi pengikut Kristus. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebab apa? Sebab Tuhan ingin kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita harus mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Dan itu bertentangan dengan gaya hidup dunia ini. Kalau orang percaya memiliki gaya hidup, misalnya karakter seperti dunia ini, tentu dia tidak akan mengalami aniaya. Karena itu dia temannya, dianggap teman bagi dunia ini. Dan Tuhan ingin kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab itu saat kita berjuang, berusaha
untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan kita berjuang untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, itu adalah suatu penderitaan bagi kita. Pada saat orang lain boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita mendengar firman Kristus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah suatu penderitaan bagi daging kita. Karena sebenarnya daging kita, ego kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu adalah suatu penderitaan bagi orang percaya kalau kita mengikuti firman Kristus. Karena kita harus menyalibkan kedagingan kita, ego kita. Salah satu contohnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Pada saat kita diperhadapkan pada orang-orang yang memfitnah kita, nah, apakah kita membalas, memfitnah dan menjelek-jelekan mereka? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas. Pembalasan itu adalah hak Bapa di surga. Baiklah kita diam, dan kamu tidak boleh menyimpan kepahitan kepada orang itu. Kamu harus tetap mengasihi. Dan itu adalah suatu penderitaan sebenarnya, karena kita mengkhianati keinginan hati kita, yang dimana kita ingin membalas, mengata-ngatai orang itu, ya, memfitnah juga, menceritakan kejelekannya kepada orang lain. Itu kemauan daging kita. Tetapi Tuhan ingin kalau kita mengikuti Dia, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita tidak boleh membalas, tetapi kita mendoakannya. Itu adalah suatu penderitaan, aniaya yang harus kita alami karena kita pengikut Kristus. Yang kedua, kenapa penderitaan itu, penganiayaan harus dialami oleh orang percaya? Karena melalui penderitaan itu kemuliaan Allah dinyatakan. Pada awal jemaat mula-mula, mereka begitu dianiaya oleh pemerintahan Roma waktu itu yang terkenal Kaisar Nero. Banyak orang Kristen dibunuh, disiksa, diadu dengan binatang buas. Tapi hal itu tidak membuat iman mereka gugur, tapi mereka tetap dengan rela hati menerima semua itu. Banyak yang mati, tetapi bermunculan domba-domba baru. Dan karena iman mereka yang rela menderita, pada akhirnya pemerintah Roma mengakui kekristenan pada tahun 400 Masehi. Dengan begitu, domba yang lemah itu bisa mengalahkan serigala. Dengan apa? Dengan kerelaan iman mereka menderita bagi Kristus, dan nama Allah dimuliakan. Yang ketiga, penderitaan diizinkan untuk dialami orang percaya. Penganiayaan dialami orang percaya adalah untuk menguji kemurnian iman orang percaya. Melalui penderitaan itu, jika kita bertahan, tetap mengucap syukur walaupun kita dianiaya, mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami dikucilkan, tetapi kita tetap memegang teguh iman kita tetap mengasihi Tuhan, kita tidak menyangkal Tuhan Yesus, kita bertahan sampai akhir, maka Tuhan akan melihat, dunia akan melihat kemurnian iman kita. Dan firman ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sama dengan dalam penderitaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Aniaya penderitaan itu adalah untuk membuktikan apakah orang percaya ini mengasihi Bapa kita, mengasihi Tuhan Yesus walaupun menderita aniaya. Biarlah Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini menguatkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, dan menjadi penyemangat bahwa semua orang percaya mengalami penderitaan, bukan hanya kita saja.
Saya akan mempersembahkan satu lagu yang memberkati kita semua. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Janji kita hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Bapa di surga, tolong kami untuk bisa memenuhi apa yang Engkau inginkan, supaya kami mendelatani putra tunggal-Mu, saudara kami yang sulung, yang telah melewati penderitaan dan dia menang. Tolonglah kami Bapa, berikan kami roh-Mu supaya kami semakin menyala-nyala dalam kehidupan pengiringan kami kepadamu, dan kami bertahan sampai akhir sehingga kami layak menerima mahkota kehidupan. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Selamat berjuang dalam segala penderitaan kita mengiring Kristus. Immanuel.